data yang kita inputkan itu merupakan data yang valid, ya. Sehingga kalau hitung-hitungan atau dalam pelaporan nanti tidak terjadi kesalahan. Apa saja yang dimaksud data validation dan bagaimana caranya? Jadi data validasi itu saya perbesar biar kelihatan. Data validasi adalah fitur Excel untuk membatasi inputan user. Ini yang keywordnya membatasi inputan user pada sebuah worksheet terlalu besar. Praktisnya, Anda dapat membuat rule atau validasi yang dapat mengontrol jenis data apa saja yang dapat diinputkan pada sel tertentu. Contohnya apa saja? Di sini harusnya ada titik. Apa saja yang dapat dilakukan oleh validasi di Excel? Yang pertama, mengizinkan input bilangan atau teks saja pada sebuah sel tertentu. Contohnya jika kita membuat tabel gitu ya, isinya ada field nama itu. Kita bisa validasi bahwa yang diinputkan itu hanya nama, abjad. Kalau ada yang inputkan angka, itu akan terjadi error atau ada informasi pemberitahuan bahwa yang diinputkan harusnya dalam bentuk abjad. Atau sebaliknya, seumpama di sini ada inputan berat badan, otomatis kan angka. Kalau diinputkannya itu dalam bentuk abjad atau huruf, nanti ada pemberitahuan error. Terus hanya mengizinkan input bilangan pada rentang tertentu saja. Contohnya mungkin seperti kalau ada field tentang itu umur ya. Jadi kita mungkin biar datanya valid, kalau yang sekarang sering terjadi itu suhu badan ya. Suhu badan normal itu mungkin 35 sampai 40. Lebih dari itu kemungkinan kalau secara medis tubuh nggak kuat. Lebih kecil dari 35 juga kemungkinan nggak kuat hipotermia. Itu makanya ada orang menggigil ya. Jadi menggigil itu bentuk untuk mempertahankan suhu badan. Normalnya masih gitu itu. Jadi kalau ada feel suhu badan, kita bisa batasi suhu badan di antara 35 dan 40. Kalau ada inputan 30 atau 12 itu otomatis data tidak valid. Karena emang faktanya emang suhu badan tidak ada yang sekecil itu. Atau ada yang inputkan 50 derajat Celcius itu kan kemungkinan errornya tinggi. Nggak ada yang suhu badannya sampai segitu. Jadi itu salah satu bentuk validasi data. Sehingga ketika kita membutuhkan data yang banyak atau dalam sebuah kuesioner dengan penelitian, tugas akhir dan lain, kita bisa cek data ini valid atau enggak. Dengan cara seperti itu. Mengizinkan data entry yang spesifik. Nanti saya kasih contohnya, mencegah input tanggal dan waktu di luar rentang yang ditentukan. Bisa dipilih mungkin tanggalnya di antara 2019 sampai 2020. Jadi kalau di luar waktu itu nggak bisa diinputkan. Mencegah entry selain dari data drop-down list. Drop-down list kalau kalian sering isi di form di website, formulir di website itu kan mungkin contohnya jenis kelamin. Kalau jenis kelamin biasanya ada pilihan. Kalau nggak nama kota itu, kalau kalian pakai Shopee itu pilih kecamatan, nanti kan akan muncul. Nah itu salah satu bentuk
validasi data dan memudahkan orang untuk input yang tinggal yang muncul di dalam dropdown itu. Nggak boleh inputkan di luar itu. Menyampaikan pesan input ketika user menyeleksi sebuah sel tervalidasi, memperlihatkan pesan pemberitahuan, atau peringatan ketika user menginput entry yang tidak tepat. Jadi ada pemberitahuan atau ada peringatannya. Jadi ketika user menginputkan itu langsung tahu bahwa data yang diinputkan itu tidak valid. Selanjutnya menemukan entry yang tidak benar pada sel tervalidasi. Jadi kita nanti ada validasinya. Nanti ada fungsi kalau valid nanti ada lingkaran merah. Kalau tidak valid maksudnya. Nanti akan dilingkari merah. Contohnya bagaimana? Ini contoh tampilan awal. Validasi sel itu seperti ini. Atau validasi data. Di sini ada field ID sama nama. Ini yang divalidasi hanya ID ya. Jadi ID di sini aturannya hanya 5 digit. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi kalau ada yang inputkan lebih atau kurang nanti akan ada info warning ID tidak valid. Terus informasinya pesannya masukkan 5 digit atau angka di antara 1000 sampai dengan 999. Maksudnya jadi angka di antara ini kan otomatis nggak boleh lebih dari 5 digit. Maksudnya seperti itu. Jadi contohnya ini dia cuma inputkan data 3 digit ya. Jadi otomatis dia akan munculkan error seperti ini. Langkah-langkahnya hampir sama dengan sorting yang kemarin kita praktekkan. Jadi kalian pilih atau kalian select dulu sel, mungkin dari atas ke bawah, yang akan kita validasi datanya. Terus kalian klik data di atas, bagian atas di sini ya, sekitaran sini. Terus kalau kemarin sort di sini, data validation ada di sebelah kanannya. Di sini ada fungsi data validasi. Terus kalian klik saja, nanti akan muncul top up menu baru untuk memilih pilihan data validasi yang ada. Di top up menu ini ada 3 pilihan. Ada setting, untuk setting validasi data. Ada input message, untuk menampilkan pesan di sel. Jadi sebelum diinputkan sudah ada muncul pesan. Pemberitahuan yang valid datanya itu apa. Terus nanti ada pesan error yang muncul. Nanti kita pilih errornya itu teksnya apa, kalimatnya apa. Yang pertama setting dulu, kita pilih wall number. Suara saya enggak jelas. Saya harus menempelkan headset biar terlihat jelas. Jadi di sini ada wall number. Kalian pilih, terus datanya mau jadi data pilihan apa. Nanti ada pilihannya banyak. Kalau di antara ini kan di antara 5 digit. Jadi yang valid antara 10.000 sampai 99.900. Jadi kita pilih between di antara. Jadi di antara ini yang valid. Oke, mungkin saya praktekkan langsung mungkin saya praktekkan.
Kita buka Excel. Saya share screen dulu. Umpama di sini ada data nama, mungkin nomor dulu. Terus di sini ada name. Ada suara air. Di sini ada nama. Oh, name masih. Terus mungkin sampingnya nama ya. Nanti kita validasi adalah name-nya. Saya ambil dari absensi. Saya tulis di sini nomor 1, 2. Di sini ada pemberitahuan error. Jadi dia masih mendeteksi kalau kita copy paste dari tempat lain, dia ini walaupun tulisan angka ya, dia itu sebenarnya dideteksi sebagai teks. Jadi kita harus convert dulu ke number. Kita select semua. Convert number. Mungkin kita kasih garis tepi atau border. Header yang di atasnya mungkin kita perbesar. Nah, kita contoh name ya. Depan di bawahnya ini ada inputan lagi. 8, 9, 10. Nah, semuanya di sini ada inputan. Selanjutnya kita untuk validasi data kita select dulu. Kita select ya. Terus kita pilih data yang di atas. Terus validasi data atau data validation. Akan muncul menu pop-up ini. Yang pertama kita pilih number, between. Kalau ini kita lihat digitnya ada berapa ya. Jadi kebanyakan 3318. 3318 ada di angkatan tahun ini. Kemudian between-nya 3318. Kosong 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 1234 1234 1235 sampai ke pin 331999 kode 8 1234 ini. Oke. Nah, ketika kita inputkan selain name yang ada di aturannya, sebenarnya kita inputkan cuma 3456 gitu ya. Kalau kita enter, dia akan munculkan informasi error. Kita harus coba lagi, kita harus sesuai ya 33191111 baru boleh. Nah, kita juga bisa menampilkan informasi
dengan cara data validation yang tadi kan di menu setting kita pindah ke input method, name judulnya, harus dimulai atau di antara name di antara 3318 1239 sampai 319 3319 12345. Oke, nah jadi ketika orang akan menginputkan data baru, ini ada pemberitahuan di sini. Jadi NIM di antara 331. Jadi orang ketika menginputkan yang asal atau keliru, kok ternyata ada yang salah. Jadi dia baca ini, oh di antara 3318. Jadi saya harus inputkan sesuai dengan aturan yang ada. Itu. Nah, informasi errornya juga bisa kita ganti dengan kalimat kita sendiri ya. Di bagian error alert, di sini ada stop, warning, dan information. Nanti ada perbedaannya itu apa, supaya judulnya di sini. Judul errornya name salah. Terus pesan message-nya mungkin sama seperti yang tadi. Kita copy saja. Oke. Jadi ketika ada inputkan yang salah, pemberitahuannya sudah sesuai dengan yang kita minta ini di antara ini sampai yang terus ini salah. Pak mau tanya Pak, Iya silakan. itu berarti kalau di Libre itu namanya conditional column gitu ya Pak ya? Di mana? Di Libre. Oh iya, conditional column. LibreOffice. Iya, sama kayak conditional column berarti ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Conditional column. Oke. Selain pengecekan data atau angka seperti ini, kita bisa untuk membuat drop down. Semuanya di sini ada jenis kelamin. Jenis kelamin kan otomatis inputannya cuma 2. Jadi kita bisa membuat validasi. Kita select dulu data validation. Nah, di bagian ini kita pilih list ya. Jadi list itu daftar data apa saja yang akan diinputkan. Kalau jenis kelamin kan cuma laki-laki dan perempuan. Jadi dibedakan dengan koma. Ini dua gitu. Jadi ketika kita akan inputkan jenis kelamin, kita klik, akan muncul menu tanda panah di sini. Kita klik nanti akan muncul pilihannya. Jadi kita tinggal milih. Ini termasuk data validasi ya. Jadi user nggak inputkan ngasal, nggak inputkan selain 2 pilihan yang ada. Bisa jenis kelamin, mungkin kelas kan udah jelas kelasnya apa saja. Ini bisa pakai drop down. Selanjutnya, ini dari contoh input message atau pesan yang muncul. Nah, peringatan error itu ada beberapa macam. Jadi ada tipenya namanya alert, tipenya stop, ada information, ada warning. Itu beda-beda. Kalau stop itu ya kita nggak bisa memaksakan, jadi harus ganti, harus sesuai. Tapi kalau information atau warning, dia hanya memberi informasi atau memberi warning saja. Tapi data tetap bisa dimasukkan.
Bentuknya juga beda, penggambarannya kalau warning dan stop itu seperti ini. Jadi kalau warning cuma ada pilihan retry, kita harus inputkan lagi yang baru, yang sesuai, atau cancel, atau help. Tapi kalau information, information yang atas ini, warning yang bawah. Kalau information kita tetap bisa inputkan walaupun error. Jadi cuma dia informasi saja. Sama dengan warning, kalau kita klik yes, dia tetap bisa menginputkan kalau error. Saya kasih contoh mungkin seperti ini. Saya ganti informasi ya, data validasi. Errornya kita ganti ke informasi. Jadi ketika kita inputkan cuma 3 digit, dia hanya memberi informasi. Kalau kita klik OK, dia tetap bisa kita inputkan. Kita inputkan salah lagi, dia bisa. Nah, di sini kita bisa buat validasi, pengecekan di menu bawahnya validasi. Kita select dulu. Di sini ada data validation, bawahnya ada tulisan circle invalid data. Nah, dia bisa nyeleksi data mana saja yang tidak valid dengan memberi lingkaran merah. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Belum ada ya, kalau belum ada saya lanjutkan. Selanjutnya kita bahas, ini contoh-contoh jenis data validasi. Jadi pilihannya itu ada beberapa macam. Yang paling sering mungkin between. Not between itu lawan katanya ya. Kalau between itu 1 sampai 10, kalau not between ya yang nggak boleh itu 1 sampai 10. Jadi selain 1 sampai 10 boleh. Equal to itu sama dengan jadi equal to 1, jadi inputannya harus 1. Pakai equal to. Itu kita bisa pakai untuk perhitungan seumpama data-data yang konstan atau nggak berubah, mungkin gravitasi bumi mungkin 10G, atau nilai Pi itu kan harus sekian gitu, sama. Kalau net equal to sama lawan katanya dari equal to, yaitu kalau equal to-nya 1 berarti ya yang selain 1 yang boleh. Kalau greater than itu lebih besar sama dengan, kalau lebih besar saja. Kalau less itu lebih kecil. Greater than or equal to itu lebih besar sama dengan, ini lebih kecil sama dengan. Bedanya apa? Kalau lebih besar 10 berarti harus lebih besar 10 ya, 10 nggak boleh. Tapi kalau lebih besar sama dengan 10, berarti 10 itu masih boleh. Itu bedanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, sama juga lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Jadi pilihannya di sini di data, terus ada not between, equal to, greater than, yang penggunanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk validasi data. Terus ini contoh list, yang tadi drop down. Jadi kalau kayak iya, tidak, ragu-ragu, jenis kelamin, kelas, gitu ya, yang pilihannya sudah jelas, bisa pakai list. Selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan pengaturan format angka. Bagaimana menambahkan ini apa, simbol rupiah atau mata uang, currency. Contohnya mungkin
Di sini ada bukan ada tagihan SPP gitu ya. Nah, di sini tagihannya 300.000. Ini 500. Kita tinggal tarik ke bawah mungkin. Nah, bagaimana menunjukkan rupiah? Kita select dulu. Kita klik home. Di situ ada number. Di sini ada logo dolar sih. Tapi kalau kita klik dolar, jadi munculnya akan dolar. Jadi kita ganti ke rupiah. Di sini karena nggak ada, jadi klik ini menu lainnya di sini, pojok bawah ya. Terus kita pilih currency, kita cari mata uang rupiah. R itu di bagian bawah. Terus nilai desimal atau berapa angka di belakang komanya. Komanya kan 00, 2 digit. Jadi kita ini plus 2. Kita klik OK. Mungkin akan seperti ini. Jadi menampilkan rupiah. Oke, sampai sini mungkin ada ditanyakan. Nggak ada ya, kalau nggak ada saya lanjutkan ke praktek. Jadi untuk minggu depan gantian ya, di 4 pertemuan ini atau 3 pertemuan ini saya yang bicara atau presentasi. Nanti di minggu ke depan atau pertemuan selanjutnya gantian masing-masing nanti mempresentasikan atau menjelaskan perhitungan rumus. Kalian bisa klik link di sini. Di situ akan menampilkan rumus dasar fisika teknik lingkungan. Saya buka dulu. Jadi tugasnya masing-masing minggu depan. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita sudah nyoba perkalian ya, perkalian dengan beberapa variabel. Supaya ada variabel kemarin A, B, dan C. Terus ada rumus yang harus diselesaikan. Di pertemuan besok, ini hanya contoh. Di sini ada beberapa rumus kumpulan rumus modul praktikum fisika dasar teknik lingkungan. Kalian pilih salah satu rumus, terus kalian praktekkan dalam Excel ya, perhitungannya. Berarti nanti di presentasi ini satu-satu Pak itu Pak? Iya, satu-satu, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa beda-beda tiap orang, jadi sekalian belajar perhitungan rumus yang kita pelajari. Nggak harus, ini hanya contoh ya, kalian bisa milih dari sini. Atau bisa milih dari mata kuliah kalian yang kalian pelajari. Kan kalian pasti ada mata kuliah yang perhitungan dan ada rumusnya. Saya kasih contoh di kelas lain yang sudah mengumpulkan.
Ini tetap dikumpulkan di link sambil presentasi nanti. Dijelaskan. Nggak harus pakai presentasi. Pakai Excel saja nggak apa-apa. Ini kelas F3 ya, contoh mungkin seperti ini. Jadi cuma perkalian. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa. Printin dulu Pak, contohnya Pak, kita lihat dulu. Kenapa? Contohnya nanti kalian tulis soalnya, terus rumusnya apa. Jadi contohnya ini, dia nggak ngambil contoh di fisika yang saya kasih ya. Dia pakai, ini contohnya tekanan berat cairan yang akan menentukan besarnya tekanan pada sisi tempat atau wadah. Di sini nggak ada soalnya, tekanan yang paling besar berada pada yang paling besar. Rumus tekanan, kerapatan fluida dikali konstanta gravitasi dikali kedalaman. Simbolnya ini, satuannya ini. Berarti, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, Berarti kita cuma nyari satu rumus aja kan Pak, terus kita jabarkan gitu kan, dan bebas rumusnya apa aja kan? ya bebas rumusnya apa saja. Kalau soalnya kita yang buat sendiri Pak itu Pak. Ya kalau bisa kalian nyari soal, contoh soal gitu. Ini nggak ada soalnya, harusnya ada kalimat soal di sini ya. Contoh soalnya bagaimana, terus kita praktekkan di perhitungan di Excel. Terus kalau bisa juga dimasukkan validasi. Ini belum ada validasinya. Kayak G ini kan nilainya pasti 10, ini bisa divalidasi harusnya. Jadi kalau selain 10 terus ini mungkin kalau nggak di situ, di sini ada informasi bahwa ini ada nilai apa, satuannya apa. Jadi tugas selanjutnya seperti itu. Kalau bisa masing-masing beda ya, jadi sekaligus belajar perhitungan mata kuliah kalian yang lain. Bahwa perhitungannya itu nggak susah. Pak mau nanya Pak. Ya, Pak kalau untuk standarnya, kalau untuk validasi datanya itu standarnya kita yang nentuin kan ya? iya. Tergantung kalian mau validasi seperti apa. Validasi kan ada banyak. Yang penting yang lebih mengarah gitu ya Pak ya. Misalkan Ya. kayak yang P itu kan ada 1000 sama 270 ya. Yang kecil sama yang gede ya. Jadi kita bikin di antaranya aja gitu, yang mendekati gitu. Iya, itu juga boleh. Oke Pak. Sip. Iya, teman-teman. Kalau enggak kalian coba validasi. Semua ini saya inputkan huruf saat A gitu kan. Akan error kan. Jadi karena dia nggak divalidasi. Kita pasti bisa inputkan angka, huruf. Harusnya kan nggak bisa gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau bisa masing-masing nggak usah banyak-banyak. Satu orang 5 menit. Insya Allah cukup. Satu atau dua pertemuan dipakai untuk bahas ini gitu ya. Pak, kalau yang untuk praktiknya itu pakai itu Pak, soal yang di slide Bapak aja. Soal yang di-share saya, maksudnya yang ini hanya contoh ya, contoh. Kalian bisa ngambil dari sini. Ini kan ada banyak itu kalau kalian susah nyari. Kalau nggak cari rumus lain juga boleh yang kalian temui di mata kuliah lain di teknik lingkungan. Satu saja, terus dengan beberapa contoh atau 3 ini juga nggak apa-apa. 3 contoh soal ini. Itu saja. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Pak, maaf nih Pak, melenceng Pak. Ya nggak apa-apa.
Tadi saya kan login kampus bermasalah ya Pak, nggak bisa reload terus, gagal terus. Jadi saya ini masuk Zoom minta link Pak dari teman. Bisa, Roni Barohmat Pak. ya nanti saya catat. Kalau Oke, bisa, terima kasih Pak. kampusnya lancar ya. Kalau di tempat saya. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Ini total 4 orang yang tercatat nggak ada. Oh, 3 orang, Roni Barohmat ada. Abizar Sareza Ramadan, Nurul Huda, sama Uswatun Hasanah yang terlihat belum ngeklik online. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ketinggalan, ada yang ketinggalan nanti bisa lihat rekamannya ya. Kalian cek di booth WhatsApp. Terus untuk tugas-tugas sebelumnya juga masih boleh dikumpulkan kalau ada yang mengumpulkan. Kalau masih ada revisiannya boleh kumpulkan lagi kalau ada yang kurang. Terus kalau ada yang pemberitahuannya minta akses atau perlu akses, itu berarti saya belum bisa akses ya. Jadi harus kalian ganti linknya ke siapa saja dulu. Baru kalian kirimkan ulang lagi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa saya tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.